Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Mauludin. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektro semester 4 Politeknik Muhammadiyah Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah presentasi materi mata kuliah jaringan komputer yang berjudul Domain Name Server atau DNS. Baik, apa itu DNS? DNS Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Sebagai contoh, ketika kita akan mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP. Contoh IP address-nya adalah sebagai berikut: 172.217.0.142. Maka itu dirasa sangat merepotkan kita untuk menghafalkan IP address tersebut. Namun dengan adanya DNS, kita hanya perlu mengetikkan kata google.com. Itu sebagai contoh. Baik, selanjutnya, apa sih fungsi dari DNS? Fungsi DNS ini ada 3, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi DNS meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Fungsi yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan fungsi yang ketiga adalah mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika kita sedang mengakses internet. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari DNS. Setelah kita mengetahui fungsi DNS, kita akan membahas mengenai kelebihan DNS. Apa saja sih? Sebagai berikut. Yang pertama, lebih mudah untuk berinternet. Kenapa lebih mudah? Karena dengan kita menggunakan DNS, maka lebih mudah dibandingkan dengan kita menghafalkan IP address. Kemudian yang kedua adalah lebih konsisten dalam penggunaan. Mengapa demikian? Karena kita bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address. Kelebihannya ketiga adalah lebih mudah dikonfigurasi. Karena saat terjadi kesalahan atau kendala pada IP address yang digunakan, kita bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Dan kelebihan yang keempat adalah lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena pada DNS ini sistemnya akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi website akan menjadi lebih aman. Baik, itulah 4 kelebihan dari DNS. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian DNS. Bagian DNS yang pertama adalah root level domain. Root level domain ini adalah bagian tertinggi dari hierarki DNS. Wujud dari root level domain adalah tanda titik. Kemudian bagian yang kedua adalah top level domain atau TLD. TLD ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, generic top level domain atau JTLD. JTLD menjelaskan institusi pemilik web. Sebagai contoh, .edu untuk institusi pendidikan. Kemudian yang kedua ada country code top level domain. Ini menjelaskan asal negara pemilik situs. Contoh, .id untuk website Indonesia. Bagian yang ketiga dari DNS adalah second level domain. Ini sebagai contoh dari SLD. n.wikipedia.org. Maka second level domainnya adalah kata Wikipedia. Bagian selanjutnya dari DNS adalah third level domain, yaitu subdomain atau bagian domain utama yang berdiri sendiri. Jadi diibaratkan kalau DNS adalah rumah, maka third level domain adalah ruang khusus di bagian DNS tersebut, bagian rumah tersebut. Dan bagian yang terakhir dari DNS adalah hostname. Sebagai contoh, hostname yang paling banyak digunakan oleh kita adalah HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi itulah bagian-bagian dari DNS. Baik, untuk selanjutnya adalah cara kerja DNS. Cara kerja DNS ini melalui beberapa tahapan. Di antaranya sebagai berikut. DNS query. DNS query ini untuk meminta informasi soal IP address.
Kemudian ada recursive query, digunakan untuk membuat query secara bertingkat. Selanjutnya iterative query, server DNS memberikan jawaban terbaik tanpa bantuan server lain. Selanjutnya ada non-recursive query, ini adalah proses pencarian tercepat. Mengapa dinamakan proses pencarian tercepat? Karena tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Kemudian ada DNS recursor atau DNS recursive resolver, yaitu tahapan pertama pencarian informasi. Selanjutnya ada root name server, merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan nama domain dan IP address. Selanjutnya ada TLD name server. TLD name server ini berperan untuk mengelola semua informasi terkait ekstensi domain umum. Dan yang terakhir ada authoritative name server, yaitu untuk mengelola sebuah domain dan subdomain turunannya. Itulah beberapa fitur cara kerja dari DNS. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas macam-macam DNS. Jadi informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut sebagai DNS record. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 contoh dari macam DNS. Yang pertama, A record atau address record. Fungsinya untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Yang kedua ada AAA record, yaitu untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Dan yang ketiga ada MX record, yaitu untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Baik, itulah 3 contoh dari DNS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.